dari pihak kepolisian. Memang sejak memasuki masa memang pengawasan ketat telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Bahkan kemarin Polda Sumatera bekerja sama dengan Kodam 1 Bukit Barisan telah melakukan latihan gabungan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Latihan gabungan ini juga tentunya melibatkan kepolisian Resor Kota Medan. Dan sebenarnya apa yang menjadi fokus dalam latihan menjelang pemilu presiden tahun ini? Di samping saya saat ini telah hadir Kapolresta Medan, yaitu Bapak Kombes Pol Niko Afinta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya, Bapak, apa yang menjadi fokus utama pihak kepolisian merujuk kepada latihan gabungan kemarin? Ya, terkait dengan tahapan pemilihan presiden pada periode ini, kami sudah melaksanakan minggu tenang, dan kemarin dari Kodam dan Polda, Kodam 1 dan Polda Sumut melaksanakan latihan dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Tahapan-tahapannya dimulai dari tahapan adanya kerusuhan dan sampai adanya tindakan anarkis dan terorisme. Kami dari Polresta Medan bersama-sama dengan Kodim juga telah melakukan koordinasi. Inti dari latihan tersebut adalah menguji kesiapan baik personel Polri dan TNI apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari hasil latihan kemarin tergambar bahwa koordinasi antar instansi dalam menghadapi masalah itu lebih diutamakan, dan informasi yang masuk juga harus bisa diketahui lebih dini. Demikian. Mekanisme pelaksanaan di lapangan nanti pada saat besok ya Pak ya, pemilihan presiden berlangsung, pemilihan suara, pemungutan suara berlangsung, bagaimana Pak? Besok kami seluruh anggota sebanyak 1.479 dan untuk petugas TPS 1.080 akan kami sebar ke seluruh TPS-TPS yang ada, dan kami akan bersama-sama dengan pihak KPU akan melaksanakan pengawalan dan sampai pencoblosan. Diperkirakan pencoblosan selesai pada pukul 16.00, lalu dari TPS kotak suara digeser ke PPS. Selama di PPS, kami dari pihak kepolisian bersama-sama nanti dengan TNI akan mengamankan penghitungan selama 2 hari. Setelah itu dari PPS bergeser ke PPK, kemudian dari PPK akan digeser ke KPU Kota maupun KPU Kabupaten Deli Serdang. Seluruh rangkaian ini petugas Polri wajib mengamankan dan menjaga. Mudah-mudahan dengan adanya proses pengamanan yang baik, KPU dapat bekerja dengan baik dan disaksikan oleh masing-masing saksi dari tim Capres, sehingga apabila pelaksanaan pemilihan ini berjalan dengan baik dan transparan, mengurangi juga adanya kecurigaan apabila ada kecurangan-kecurangan. Otomatis KPU juga kami dukung penuh sehingga pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Masalah pengawalan surat suara Pak, ini kan sangat riskan sekali, mengingat pada pemilu legislatif yang lalu ada beberapa kecamatan di Kota Medan ini yang rawan sekali dengan kecurangan surat suara ini Pak, bagaimana? Kami kedepankan keterbukaan dan mengikut sertakan dari tim Capres untuk ikut serta mengawasi jalannya pelaksanaan Pilpres nanti, pencoblosan dan penghitungan, dan KPU juga sudah menjelaskan mekanisme. Tidak luput juga rekan-rekan dari Panwas mengawasi. Kalau pelaksanaan nanti berjalan dengan transparan, akuntabel, terbuka dan dapat diketahui oleh semua pihak, otomatis tingkat kepercayaan terhadap pelaksanaan Pilpres ini akan tinggi dan hasilnya akan dapat diterima oleh sebuah pihak. Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan atau dirasakan adanya pelanggaran ataupun tidak pidana pemilu, bisa menyampaikan kepada Panwas lalu sentra Gakumdu dan kita proses. Kalau semuanya bisa transparan dan akuntabel dan diketahui oleh semua pihak baik tim Capres, saya kira akan menurunkan hal yang tidak diinginkan. Untuk nanti malam Pak, menjelang masa pencoblosan besok, apa yang akan kegiatan seperti apa yang dilakukan? Apakah ada seperti patroli keliling dengan melibatkan pihak-pihak tertentu atau seperti apa Pak? Otomatis sejak kemarin, sejak distribusi dari Polonia dari KPU ke PPK dan BPS, kami sudah melaksanakan pengamanan dan piket. Kami piketkan 24 jam dan besok kami juga
melaksanakan piket disertai dengan patroli skala besar yang kami laksanakan bersama-sama dari teman-teman dari TNI. Mudah-mudahan dengan adanya kesiapan di tiap-tiap PPS dan TPS nanti, dengan adanya patroli dan adanya masing-masing dari partai sudah menunjuk perwakilan kami dengan menyebutkan nama dan nomor handphone, sehingga apabila ada permasalahan di lapangan melalui dari teman-teman yang ditunjuk oleh partai ini, kami dapat mengetahui permasalahan sejak dini dan bisa melakukan langkah-langkah penyelesaian. Sampai saat ini Medan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Mudah-mudahan proses pengawasan hingga pengawalan surat suara berjalan dengan lancar. Ya, pemirsa, di Kota Medan sendiri jumlah daftar pemilu tetap mencapai hampir 2 juta DPT dengan jumlah TPS hampir mencapai 3.000 TPS, dan mekanisme seperti yang diungkapkan oleh Kapolresta Medan ini bahwasanya melibatkan satu TPS terdapat satu polisi, 2 linmas yang kemudian akan disebar ke beberapa TPS di Kota Medan. Untuk sementara itu dulu laporan dari Medan, kembali ke Rivi dan juga Indi di Jakarta. Baik Wana, terima kasih sudah mengabarkan untuk Presiden Pilihan Rakyat ya. Segera kita menuju ke Chandra yang berada di lokasi lain. Chandra, mudah-mudahan di tempat Anda juga persiapan sudah matang, Chandra. Ya, Indi, Rivi dan juga pemirsa, memang di Yogyakarta segala persiapan telah dilakukan oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pada pagi hari ini pun juga dilakukan persiapan ataupun apel siaga pagi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan pihak kepolisian dan juga TNI serta Linmas, yang mana untuk mempersiapkan pengamanan yang dipersiapkan untuk jalannya pemilu esok hari. Dan selain itu pada pagi hari ini pun dilaksanakan sejumlah pemeriksaan alat-alat maksud kami senjata dan juga alat-alat untuk pengamanan esok hari, di mana dari pihak maksud kami dari pemerintah Kota Yogyakarta, TNI dan juga Polri telah melakukan pemeriksaan alat-alat seperti water cannon, panser, sejumlah senjata dan juga persiapan kondisi fisik untuk personil di mana untuk mengamankan jalannya pemilu esok hari. Dan di sini saya akan mengajak Anda juga untuk mengetahui bagaimana pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana pada hari ini pun juga telah dilakukan pendistribusian, dan kemarin pun telah dilakukan pemusnahan sejumlah surat suara yang rusak ataupun cacat di beberapa kabupaten yang ada di Yogyakarta. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan untuk pendistribusian ini, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Kepala KPU dari Istimewa Yogyakarta, Bapak Hamdan Kurniawan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya, Bapak, bagaimana untuk sampai dengan saat ini pendistribusian surat suara dan juga berbagai macam alat untuk persiapan pemilu besok? Ya, kami sudah lakukan distribusi mulai tanggal 6 kemarin sampai dengan hari ini. Distribusi akan kami sampaikan langsung ke PPS, dan kemudian pada tanggal 8 ini kita harus pastikan bahwa dari tingkat desa itu akan diterima di TPS pada hari ini juga. Itu sudah kita lakukan, dan terakhir hari ini dilakukan oleh KPU Kulon Progo. Baik, mengenai TPS khusus, apakah ada sejumlah TPS khusus seperti yang ada di rutan ataupun lapas dan juga di rumah sakit yang ada di Yogyakarta ataupun di daerah Istimewa Yogyakarta, seperti itu, Pak? Iya, jadi di Jogja ada 6 TPS untuk di lembaga pemasyarakatan, di semua kabupaten kota ada. Kemudian juga di rumah sakit kami sediakan TPS, ada 2 pola. Jadi yang pertama ada TPS yang ada di dalam rumah sakit. Ini daftar pemilihnya berasal dari pegawai, tenaga medis, karyawan, dan kemudian ada juga model yang lain, petugas KPPS yang nanti akan mengampu pemilih-pemilih yang ada di rumah sakit dengan cara mendatangi pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Oke. Mengenai tentang pemilih difabel sendiri, apakah ada perlakuan khusus seperti itu, Pak? Ya, jadi untuk pemilih yang difabel, terutama yang tunanetra, itu dari KPU RI sudah menyediakan template atau alat bantu untuk surat suara sejumlah TPS.
8.354 template, dan itu sudah didistribusikan bersama-sama dengan kebutuhan logistik yang lain hari ini. Nah, kemudian kami juga melakukan BIMTEK kepada penyelenggara pemilu untuk memberikan perlakuan kepada para difabel, di mana SOP-nya sudah ada di buku juknis yang dibuat oleh KPU RI. Baik, terima kasih Bapak. Semoga ini bisa berjalan lancar untuk besok dan tidak ada kendala apapun. Ya, baik. Demikian pemirsa, selain itu bahwa pengamanan ini 2/3 dari seluruh pengamanan dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pun dikerahkan. Lebih dari 6.500 personil dari pihak kepolisian ini dikerahkan untuk menjalankan ataupun menjaga amannya pemilu presiden besok hari. Dan selain itu ada sejumlah 2.700.000 lebih daftar pemilih tetap, dan juga ada beberapa 2% diantaranya adalah tambahan, yang mana ini telah didistribusikan seluruh surat suaranya ke sejumlah TPS yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan dari Yogyakarta. Kita kembali ke studio.